Praktek Ding Zui, orang kaya di Cina menyewa orang miskin untuk gantikan menjalani hukuman. Orang kaya atau crazy rich mah bebas. Mungkin istilah itu sudah kian santer terdengar di jagat media sosial karena banyak yang menjadikannya sebagai meme. Namun di Cina, orang kaya mah bebas benar-benar terjadi dalam sebuah praktek yang dikenal sebagai Ding Zui alias penjahat pengganti. Praktek ini memungkinkan orang-orang kaya atau crazy rich untuk terhindar dari hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Mengutip dari Independen, praktek Ding Zui ini yang berarti penjahat pengganti. Artinya penjahat sesungguhnya, terutama mereka yang sangat tajir, bisa menyewa orang lain untuk menggantikan dirinya menjalani proses hukum. Biasanya orang-orang miskin Cina yang menerima praktek Ding Zui ini, mereka terpaksa menjadi penjahat pengganti dan menjalani hukuman penjara demi duit untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Terdengar kejam, namun begitu faktanya, seperti kasus pada 2009 silam ketika seorang remaja dari anak orang kaya menabrak pejalan kaki di jalan kota Hangzhou, Cina. Mobil yang dikendarai remaja itu melaju dengan kecepatan tinggi. Korban yang tertabrak sampai terlempar sejauh 20 meter. Sang pelaku kemudian hanya santai selepas kecelakaan yang merenggut korban nyawa itu. Dia juga merokok sambil menunggu polisi tiba. Insiden itu kemudian viral. Lebih menghebohkan lagi ketika pengadilan hanya menjatuhi hukuman penjara 3 tahun. Publik saat itu sangat marah lantaran seharusnya pelaku dihukum mati, karena pelaku yang dalam keadaan mabuk dan mengemudi secara ugal-ugalan lebih pantas menerima hukuman mati. Lebih mengagetkan lagi ketika pelaku yang dimunculkan ke pengadilan bukanlah pelaku sebenarnya. Seorang remaja yang duduk di kursi terdakwa kuat dugaan adalah orang sewaan. Dia dibayar 2 kali lipat untuk menjadi joki dalam pengadilan dan menggantikan pelaku yang sebenarnya. Sejatinya, praktek semacam ini bukan lagi rahasia di Cina. Menariknya, menurut laporan The Sydney Morning Herald, fenomena ini telah diketahui oleh beberapa penegak hukum di Cina. Di sisi lain, fenomena Ding Zui ini telah mengakar pada budaya kapitalisme di Cina. Dalam artian siapapun yang kuat secara finansial, mereka bisa memiliki segalanya. Efek domino yang ditimbulkan juga berpengaruh sistem keadilan dan hukum, di mana uang bisa membeli joki. Praktek ini menjadi perhatian publik usai diposting akun @nilai100 di Instagram. Beberapa warganet merespon dengan ragam komentar. Bukan cuma di Cina deh, celutuk @lukik Nul Haki. Di WKWK Land nggak perlu pakai pengganti, penjaranya aja kayak hotel, ya betah, apalagi dapat bonus diskon masa tahanan. Timbal @koko_maca. Di +62 ada nabrak orang malah kabur, kalau nabrak kucing baru dikuburkan. Tambah @nurdinelbantani. Kekejaman Cina dikuliti habis-habisan. Mantan tahanan politik ini bongkar penyiksaan yang diterimanya selama di kamp penjara Tiongkok. Saksikan sendiri organ tubuh rekan-rekannya diambil paksa hidup-hidup. Di masa lalu, Cina memang terkenal dengan kekejamannya terhadap siapa saja yang berani melawan. Salah satu kisahnya datang dari wanita yang satu ini. Seorang wanita asal Cina yang kini hidup di Amerika menceritakan kisahnya ketika dijebloskan ke kamp konsentrasi mirip Nazi di Cina. Meski mengalami penyiksaan yang kejam, dia beruntung bisa selamat dari penjarahan organ tubuh yang banyak dialami tahanan lainnya. Jennifer Zeng adalah seorang praktisi Falun Gong, sebuah meditasi yang oleh pemerintah Cina dipercaya sebagai aliran terlarang. Melansir Daily Mirror Rabu 17 Juni, hampir 20 tahun setelah dibebaskan dari penjara brutal di Beijing, Zeng menyoroti tentang penyiksaan fisik dan mental yang dialaminya. Selama 16 jam sehari, Zeng berdiri di bawah sinar matahari dan menghafal peraturan camp sampai dia pingsan. Seorang penjaga akan menyetrumnya dengan tongkat listrik agar Zeng terbangun kembali.
Setelah berhasil selamat dan memulai kehidupan barunya di New York, Zeng menceritakan kembali kisahnya sambil mendesak masyarakat internasional untuk memberi tekanan pada otoritas Cina terhadap perlakuan mereka pada Uighur. Keterlibatannya dimulai setelah adanya publikasi laporan tentang pengambilan paksa organ tubuh dari tahanan di Cina. Laporan itu memaparkan secara detail bagaimana praktek mengerikan ini berlanjut hingga hari ini. Sangat menyedihkan karena kami gagal menghentikan mereka ketika mereka melakukan ini pada Falun Gong, kata Zeng kepada Mirror Online tentang program yang dikelola negara untuk pengambilan organ secara paksa. Dunia Barat mendanai penganiayaan ini dengan berinvestasi di Cina. Partai Komunis Cina sekarang memiliki kekuatan untuk memperluas pembunuhan massal ini pada Uighur dan rakyat Hong Kong. Hampir setiap orang di Cina berada di bawah pengawasan. Setidaknya kita harus mengatakan dengan keras, ini tidak boleh terjadi dan berdiri melawan kejahatan Partai Komunis. Kita dapat membantu orang-orang Cina memiliki akses gratis ke informasi gratis di luar negeri dan mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan warga negara kami pergi ke Cina untuk melakukan transplantasi organ. Penanganan Zeng bermula pada tahun 1992 ketika dia kehilangan banyak darah setelah melahirkan putrinya. Selama bertahun-tahun dia berada di rumah sakit, tidak dapat bekerja dan sedih, sampai suatu hari dia diberi buku yang menjelaskan metode pengajaran Falun Gong. Saya membaca buku-buku dan semua pertanyaan saya tentang kehidupan manusia dan alam semesta semuanya terjawab. Zeng menjelaskan tentang latihan spiritual yang menggabungkan meditasi dengan filsafat moral dan kewarganegaraan. Cukup mudah untuk berlatih, Anda pergi ke taman atau melakukannya di rumah. 5 latihan yang memakan waktu 2 jam, pilihlah kasih sayang dan toleransi. Setelah sebulan berlatih di setiap hari, Zeng mengklaim bahwa dia bisa keluar dari rumah sakit dan bebas dari sejumlah penyakit hati, menurut dokternya. Ketika dia dan banyak orang lainnya menemukan makna kehidupannya dalam ajaran Falun Gong, otoritas Cina justru semakin waspada terhadap gerakan tersebut. Pada 20 Juli 1999, pasukan keamanan mulai melakukan penangkapan massal pada anggota Falun Gong di seluruh negeri. Zeng ditangkap pada hari pertama itu dan ditahan sebentar di pusat olahraga. Pada bulan Desember tahun itu, dia ditahan selama 2 hari di gedung yang sama setelah menghadiri persidangan salah satu praktisi gerakan. 2 bulan kemudian dia ditahan selama 1 bulan karena mengadakan pertemuan dengan 2 orang yang pergi ke lapangan Tiananmen untuk memprotes sebelum polisi menarik Zeng dari tempat tidurnya pada jam 2 pagi pada tanggal 13 April. Zeng mengenang sejak menit pertama mereka berada di camp, para tahanan dipaksa untuk menundukkan kepala dan berjongkok atau berdiri.